Selamat sore sedulur dimanapun saudara berada ya. Ketemu lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi, salam secangkir kopi. Kali ini ya, kita akan sharing bersama-sama ya, mengenai kehidupan kita ya. Jadi khusus untuk kali ini, bagi saudara yang hari ini merasa hidupnya tertindas, merasa sedang tertimpa bencana atau kecelakaan ya, sedang sakit atau menderita ya, ini untuk saudara ya, kita sharing bersama-sama. Untuk orang yang sedang berputus asa pada hari ini ya, sedang mengalami keterpurukan ya, dikejar-kejar hutang ya, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, bingung menghadapi masalah keluarga, rumah tangga ya kan, menghadapi masalah kehidupan ya, tidak punya pekerjaan dan sebagainya ya, yang hidupnya hari ini terpuruk, yang hidupnya hari ini tertindas. Mungkin saudara sedang menderita, saudara sedang dihina, ya saudara sedang terjatuh dan terinjak-injak. Yuk, bagi saudara yang sedang mengalami semuanya itu, kita sharing sore hari ini bersama-sama ya. Karena semua orang pasti mengalami semua itu ya. Kalaupun saudara tidak mengalaminya hari ini, ya kita belajar bagaimana kita mengatasi semua yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita bisa melewati hal-hal yang menyakitkan ya. Karena itu judulnya adalah ya, kapan Tuhan akan menolong kita ya. Kapan dia akan menolong kita? Apakah dia membiarkan kita selama-lamanya ya? Mungkin ada di antara kita yang mengalami masalahnya sudah kronis, sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan ya. Ya kalau berhari-hari mungkin masih bisa punya pengharapan, tapi kalau sudah berbulan-bulan sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Jadi saudara yang putus asa, saudara yang ingin bunuh diri hari ini, ya mari kita sharing dulu bersama sebelum melakukannya. Ya, artinya untuk berpikir ulang bahwa apakah Allah itu memang sudah tidak mau menolong kita, ataukah memang dia membiarkan kita menderita, ataukah ini sebuah ajab, ataukah ini memang sebuah pembiaran ya, bahwa Allah tidak sayang lagi kepada kita. Nah, tetapi ada berita baiknya ya, yang saya sebutkan tadi adalah dialami oleh semua orang. Jadi berita baiknya bahwa semua yang saya sebutkan tadi, keadaan semua yang saya sebutkan tadi itu akan dialami dan pernah dialami oleh semua orang. Jadi coba kita cek teman-teman kita, cek saudara-saudara kita, cek ya, bisa Facebook, cek WhatsApp, cek teman-teman dimanapun mereka berada, cek IG gitu kan, TikTok ya, itu kita akan mudah mendapatkan hal-hal yang demikian. Jadi berita baiknya bahwa semua itu akan dilalui oleh semua orang. Jadi semua orang akan mengalami hal yang sama. Seorang akan mengalami yang namanya sakit dan disakiti. Semua orang akan merasakan yang namanya mengkhianati dan dihianati ya, disakiti, ditinggalkan ya kan. Itu pasti ya, seseorang akan pernah merasa menghina dan dihina. Seorang akan merasa suka memfitnah dan difitnah ya. Seorang suka melecehkan dan dilecehkan ya. Ya, mungkin sedang mengalami susah, tidak punya uang. Semua orang pasti mengalaminya, dan saya berkali-kali yang saya sebutkan tadi saya juga mengalami hal berkali-kali. Ya, mungkin merasa ditindas ya. Ya, merasa tidak berarti lagi, diinjak-injak, tidak dihargai, dihina ya. Jadi sekarang hari Senin, hari Minggu ya, yang lalu istri saya mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Seorang sahabatnya ya, karena dia pernah marah dan itu bertahun-tahun marah, lalu ketemu di tempat keramaian. Wah, istri saya ya tidak dianiaya tapi diteriaki, wah dimarahi, wah didorong-dorong tubuhnya sampai istri saya itu bingung ya, sampai dia stres ya kan. Ya untung ada yang menengahi ya kan. Sekalipun sudah ditengahi, istri saya itu minta maaf ya. Ya saya tahu kejadiannya ya, sebenarnya bukan salah istri saya, tetapi memang orang ini mengalami yang namanya gangguan kejiwaan ya, secara psikologis ya, dia mengalami banyak penganiayaan sehingga dia akan mudah untuk menganiaya orang lain. Nah, saya sudah ingatkan istri saya, tolong jangan dekat-dekat dia dari dahulu, tolong jagai dia, tolong sembuhkan dan pulihkan dia kalau mau dekat dia sama dia. Nah, akhirnya ketika membuat satu kecelakaan kecil menjadi triggernya gitu kan, menjadi pemicu untuk dia menjadi lebih jahat, menjadi lebih sakit hati, menjadi lebih
ya tanda kutip ya, maaf, gila gitu kan, karena ini mengalami delusi yang luar biasa karena cuma masalah kecil, padahal dia adalah sahabat istri saya. Dan istri saya sampai nangis-nangis sebenarnya sebelum kejadian itu, karena masa ini kenapa ya teman aku jadi seperti ini, kok dia karakternya seperti ini ya kan. Nah, mungkin itu dialami semua orang, tapi ketika kemarin istri saya cerita ya di tempat keramaian itu dia mengalami hal yang seperti itu, untung ada yang menengahi dan istri saya minta maaf walaupun dia tidak salah. Ya coba, karena saya selalu mengajarkan mintalah maaf kepada setiap orang sekalipun kita tidak merasa bersalah, tapi anggaplah kita ini bersalah. Nah, ini hal yang tidak pernah mengenakan sepanjang hidup istri saya yang sudah tua lah ya kan, tiba-tiba di masa tuanya dia seperti dilecehkan di muka umum, dihina, dicaci maki. Wah, segala sesuatu yang jahat itu yang keluar dari mulut yang paling menyakitkan. Lalu saya tanya sama istri saya, bagaimana hatimu? Ya, saya bilang, saya tetap sayang sama kamu. Ya, sekalipun keadaannya seperti itu, ya kita harus belajar untuk memaafkan orang itu, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu itu memang terjadi. Segala sesuatu ketika Tuhan izinkan, segala sesuatu itu memberikan kita hikmah, memberikan kita kekuatan. Siapalah kita. Dan ketika saya mendengar ceritanya, ada orang yang banyak saksi bahwa istri saya itu diam, istri saya itu selalu ngomongnya baik dalam keadaan. Nah, saya bersyukur karena istri saya mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Sekalipun dia dihina di depan orang, dicaci maki, ya didorong-dorong tubuhnya ya kan, mau dianiaya, diancam segala macam, diancam mau dibunuh segala macam. Tapi istri saya tetap menjadi orang yang baik. Dengan keadaan tertekan, dengan keadaan terhina, dengan keadaan seperti terinjak-injak, dia tetap ingin mengampuni orang itu. Karena orang itu sebenarnya dulunya sahabat istri saya. Jadi kadang hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak kita pikirkan itu pun terjadi di dalam hidup kita. Dan saya berpikir ini suatu yang luar biasa. Karena istri saya belum pernah mengalami hal yang sedemikian, nah baru kali ini. Demikian juga saya pernah mengalami penganiayaan. Jadi semua orang pasti mengalami, itu kabar baiknya. Nah, jadi jangan merasa sendirian ketika putus asa, ketika tidak punya uang. Saya sering kali tidak punya uang, bahkan saya pernah jalan kaki. Saya tidak tahu berapa kali saya jalan kaki berkilo-kilometer karena tidak punya uang. Saya pernah jalan kaki dari Bogor sampai Jakarta. Saya pernah jalan kaki waktu saya sekolah, dari sekolah saya sampai ke rumah 20 kilometer. Ya, saya pernah jalan kaki ya dari Bogor ke Jakarta, saya nggak tahu berapa kilometer, malam-malam saya jalan kaki karena tidak punya uang dan tidak tahu mau minta tolongnya ke siapa gitu kan. Dan saya pernah jalan kaki juga berapa ya 2-3 kali ya, hitung-hitung dalam sepanjang hidup saya pernah jalan kaki yang gitu jauh 20 km lebih ya. Di era modern ini itu sudah 4-5 kali kalau nggak salah ya, seingat saya. Yang terjauh adalah saya jalan kaki dari Bogor sampai Jakarta karena tidak punya uang dan tidak punya apa-apa. Makan, minum pun tidak saya bawa. Jadi kalau saudara pernah mengalami jalan kaki dari Bogor sampai Jakarta, saya sudah mengalami. Ini bukan maraton, ini bukan jalan sehat ya. Ini bukan lomba, tetapi betul dalam keadaan haus, keadaan lapar, saya jalan kaki dari Bogor sampai Jakarta. Itu salah satu contoh bahwa semua orang pasti mengalami. Nah, tapi bagaimana orang bisa mengatasi dan melewati semuanya itu? Ya karena keadaan menekan kita, keadaan membuat kita putus asa ya. Jadi sebenarnya kenapa saya jalan kaki? Sebenarnya saya keadaannya putus asa. Sebenarnya mungkin bisa lah numpang kolbak gitu kan. Ya numpang mobil pickup sebenarnya bisa. Tapi karena keadaan putus asa, bingung mau ngapain ya akhirnya ya jalan kaki. Karena merasa sedih, merasa menderita, merasa tidak ada orang yang menolong, ya udahlah jalan aja. Uang nggak punya, minum nggak ada gitu kan. Nah itu yang apa? Yang membuat kita melakukan itu gitu. Jadi belum tentu sih sebenarnya kalau kita mencari solusi belum tentu harus jalan kaki ya. Cuma ya karena saya merasa juga, oh iya sebenarnya saya nggak perlu jalan kaki, sebenarnya numpang aja. Bang numpang dong naik mobil gitu. Bang numpang dong saya mau kesini. Itu bisa aja ya. Ya itu pernah kejadian juga ketika saya pernah jalan kaki setelah lebih dari 10 km tiba-tiba ada mobil klakson saya. Mau ikut gak? Ya udah saya ikut akhirnya sampai rumah. Jadi hal-hal yang menderita itu kadang karena kita, ya saya seorang yang melankolis, saya juga seorang yang pragmatik. Jadi kadang-kadang membesar-besarkan penderitaan kita sendiri. Nah yang menjadi berat sebenarnya karena kita membesar-besarkan penderitaan kita sendiri yang membuat kita putus asa. Ya udahlah nggak ada lagi yang menolong.
Ya udahlah, Tuhan udah tidak peduli lagi dengan saya. Ya sudahlah, keluarga sudah memang tidak peduli. Ya udah, lebih baik saya mati. Nah, itu sebenarnya karena dari sugesti diri sendiri. Sebenarnya kalau cerita ke orang lain, ya cerita aja ke pohon, cerita aja ke kucing, cerita aja ke anjing juga, saudara akan mengalami yang namanya kelepasan. Ya, akan gitu kan. Pokoknya yang penting udah cerita, sudah keluar semua. Jadi itu yang contoh yang saya alami ya. Jadi kenapa saya ceritakan, kenapa saya sharingkan, karena saya juga mengalami. Nah, karena semua orang pasti mengalami hal yang sama, karena kebutuhan semua orang adalah makan, minum, ya kan, berkeluarga. Kebutuhan semua orang adalah uang, gitu kan. Itu pasti mengalami selama masih kita punya keinginan, maka kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Kita akan mengalami kesusahan. Hanya orang yang meninggal yang tidak mengalami kesusahan dan penderitaan. Karena itu banyak orang, ya udah lebih baik saya matilah, biasanya tidak mengalami kesusahan. Tapi ketika kita memilih opsi seperti itu, menunjukkan bahwa kita orang yang lemah, bahwa kita adalah orang yang tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu yang memelihara. Nah, saya membaca cerita tentang banyak ya, salah satunya cerita tentang Daud. Daud itu saking susahnya dan dia dikejar-kejar mau dibunuh, ya kan. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja, dia itu menuliskan bahwa aku membanjiri tempat tidurku setiap malam dengan air mata. Jadi Daud yang raja itu pun dia mengalami hal, dia membanjiri tempat tidurnya dengan air mata. Ketika dia berbuat dosa dan dia ditegur dan Tuhan menghukum dia tidak makan, tidak minum, berpuasa, dia minta ampun, dia berbaring di sebuah tempat ya yang berlumpur ya, berabu ya kan, karena dia ingin soal penderitaan itu lepas dari dia. Nah, ini sampai akhirnya dalam kisah hidup Daud, dia menulis hal yang baik tentang Allah, walaupun dia merasa Allah ditinggalkan, walaupun dia meninggalkan Allah gitu kan, Allah meninggalkan dia, dan dia merasa sepertinya tidak pernah ada lagi pengharapan, ya kan, sepertinya memang dia akan mati, sepertinya dia memang Tuhan tidak pernah menolong gitu kan. Nah, itu banyak cerita ya, kalau saya baca tentang kisah dia dalam kitab Jabur ya atau Mazmur ya, itu banyak ceritakan keluh kesah Daud ya, seorang nabi yang besar ini, yang dianggap sebagai raja dan luar biasa, tetapi dia mengalami kesusahan yang dia merasa jauh sama Tuhan, dan Tuhan menjauh dari dia. Tetapi ada satu hal yang tertulis di situ ketika Daud menulis bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Artinya apa? Dia sudah melewati ketika dia menulis tentang yang menceritakan bagaimana dia menderita, bagaimana dia susah, bagaimana dia sesak. Tapi akhirnya dia juga bisa menulis bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Bahkan ketika melawan musuhnya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Ya. Jadi Daud mengalami kemenangan di dalam dirinya sendiri. Daud kembali memulihkan kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah lah yang menolong. Tidak ada yang dapat menolong Daud, tidak ada yang menolong dia kecuali Allah. Jadi sama dengan dengan kisah hidup kita. Ya, saya banyak mengalami yang saya sebut mujizat. Kenapa mujizat? Saya tidak minta ke paranormal, saya tidak minta ke dukun, saya tidak minta ke tukang sulap supaya hidup saya bisa berubah, tetapi saya berdoa. Dan itu berdoa saya ceritakan ya kembali. Sakit saya, kaki saya itu 9 bulan baru sembuh, tapi ya tetap saya berdoa. Saya tidak mau minum obat gitu kan. Bandelnya saya, karena saya belajar mempercayai Tuhan. Ya, berbulan-bulan saya tidak menjual tanaman, saya tidak menjual bibit, ada yang menjual sedikit hanya habis untuk bensin, tapi saya tetap percaya bahwa dia akan pulihkan hidup saya. Saya pernah nangis ya, kalau saudara pernah nonton film I Am Legend bagaimana Will Smith hanya tinggal dengan anjing, saya ngalami seperti itu, makan berduaan dengan anjing ya. Satu hari kami makan cuma 1 kali, saya bagi berdua dengan ada 2 anjing yang saya, dan keluarga saya ungsikan ke rumah keluarganya supaya ya nggak ketahuan lah kami lagi miskin, lagi susah gitu kan. Tapi saya menangis itu lebih dari seminggu saya puasa ya. Orang-orang puasanya cuma ada sahur dan buka, saya setiap jam 2 saja makan, dan itu saya makannya juga berdua terigu
yang harganya Rp2.000 seperempat itu saya bikin 3 hari gitu kan. Jadi saking susahnya saya, dan sampai setiap hari saya berlinangan air mata, saya nggak bisa tidur kalau malam, siang juga saya bingung nggak tahu mau ngerjain apa. Tapi itu terjadi, dan saya sudah ambil keputusan, ya sudahlah, keluarga saya sudah saya ungsikan, nggak apa-apa lah kalau saya pun mati seperti ini. Tapi saya waktu itu tetap percaya kepada Allah. Allah akan memulihkan, ya. Tidak lama, tidak sampai sebulan Allah pulihkan. Ada orang yang mulai membeli tanaman saya, ban motor saya mulai ditambal yang tadinya kempes, ya kan. Segala sesuatu, akhirnya saya bisa jemput istri saya setelah 19 hari. Saya ungsikan di rumah saudaranya, di rumah. Nah, hal-hal seperti itu pun terjadi mungkin pada saudara, mungkin tidak 19 hari, tapi saya juga mengalami. Karena Covid ini saya mengalami masalah keuangan, masalah makan dan minum itu bukan cuma 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan. Mungkin dalam 2 tahun terakhir ini sangat ingin putus asa gitu kalau bicara ingin putus asa, tetapi ya tidak. Kenapa saya bisa bertahan? Ya, saya coba belajar juga dari orang-orang di sekeliling saya belajar juga dari hidup saya, ya. Karena itu saya sharingkan bagi saudara yang hari ini putus asa, yang tidak punya pengharapan, yang nggak punya pekerjaan, yang bingung bagaimana jalan keluarnya, ya. Intinya cuma satu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, di channel kemarin, bukan di channel ya, di episode yang kemarin, ya, artinya berserah itu seperti apa. Jadi saya tidak akan bahas lagi, tapi harap itu untuk disaksikan, ya, itu untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi itu menguatkan saya. Artinya berserah ketika kita punya sesuatu yang rusak, hidup kita yang tidak jelas, ya, arahnya, kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada pemilik hidup kita. Ketika kita serahkan, sudah, jangan dipusingkan, nanti dia bekerja, dan kita nunggu, diam, percaya saja. Sama seperti kita memperbaiki HP kita ke tukang servis, kita serahkan, percaya saja, hari apa bisa kita ambil dan selesai. Nah, masalahnya kan ketika hidup kita susah, ketika hidup kita sulit, kita nggak tahu selesainya kapan. Setelah kita serahkan kepada Tuhan, ya sudah, dia kerja. Kayak paling kita selalu berharap dan berdoa, Tuhan cepat selesai, Tuhan cepat selesai, selesaikanlah. Tapi itu penting, karena saya selalu melewati semuanya itu, ya, melewati sakit penyakit, melewati kekurangan, melewati tidak makan, ya. Mungkin kalau saudara setia menyimak channel saya banyak sekali penderitaan yang saya alami sebenarnya. Karena saya banyak menceritakan. Tetapi kali ini kita membahasanya untuk bagaimana Tuhan menolong kita. Ya, ketika Daud, ya, kembali lagi, ketika Daud menceritakan semuanya itu, artinya Tuhan benar-benar ada dan memulihkan. Kapan Tuhan menolong kita tidak pernah tahu, tapi ketika kita setia, maka Tuhan itu setia. Jadi Tuhan sedang menguji kesetiaan kita, ya. Lalu Tuhan berkata kepada hambanya, bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan, dan bukan untuk seterusnya hilang harapan orang sengsara. Jadi saya bacakan sekali lagi, bukan untuk selamanya orang miskin dan dilupakan, dan bukan untuk seterusnya hilang harapan orang sengsara. Jadi saudara, mari yang putus asa, setelah menyimak materi ini, diam sejenak, tutup mata, kosongkan pikiran, dan belajar berkata, serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan semua hidup saya serahkan semua masalah saya serahkan segala sesuatunya kepada Allah, supaya Allah yang bertindak. Jadi ingat, dan sertai doa, ya, hanya 5 menit saja. Belajar itu setiap hari lakukan, karena nanti Allah akan bertindak. Ketika kita serahkan, dia yang menservis, dia akan memperbaiki hidup kita. Nah, terus Tuhan juga pernah berkata gitu kan, kepada hamba-hambanya, kepada setiap manusia yang mengalami beban yang berat, mengalami sesuatu yang letih lesu, sudah putus asa, sudah tidak punya tenaga, ya. Dalam hidup kita putus asa karena kita sudah tidak punya tenaga lagi, tidak susah untuk berjalan, susah untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi dia berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita sulit, berbeban berat, kita sudah tidak mampu lagi menanggung segala sesuatu, Allah berkata, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, ini bukan tausiah, ya, karena mungkin saudara pemirsa agamanya macam-macam. Tetapi begini prinsipnya,
Allah itu ingin supaya kita mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan rentenir, jangan mengandalkan tetangga atau saudara. Ya, kenapa itu? Makanya supaya kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan izinkan orang lain tidak menolong, rentenir tidak menolong, bank tidak menolong, tetangga tidak menolong, orang tua, anak tidak menolong, ya kan? Diizinkan itu supaya kita bersandar bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong. Jadi saya belajar begitu. Jadi ketika kami kesusahan, saya, istri saya, tidak kami ngomong sama tetangga, tidak kami ngomong sama orang tua, bahkan saudara kami pun tidak. Jadi biarlah mereka tidak tahu apa yang kami alami, supaya kami hanya menyandarkan pertolongannya hanya kepada Tuhan, ya. Jadi ada yang harus kita pahami dari semuanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang susah, senang, dan segala macam, ya, penderitaan kah, kesesakan kah, yang pertama, ya, bahwa segala sesuatu itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi jangan putus asa. Kalau kita menyerah itu karena keinginan kita untuk menyerah. Kalau kita ingin bunuh diri, itu karena keinginan kita untuk bunuh diri. Ya, saya berkali-kali ingin bunuh diri dulu, tetapi ya udah, saya harus melewati. Masa begini aja bunuh diri. Ya tidak pernah bunuh diri dan masalah itu selesai. Ya. Dan besok lagi ada masalah lagi, ya sama, ya udah. Nanti juga tidak akan melebihi kekuatan diri kita sendiri, walaupun ya dianiaya segala macam, ya dihina, tidak akan melebihi kekuatan diri kita sendiri semua pencobaan-pencobaan itu. Itu yang pertama, penting, bahwa semuanya itu tidak melebihi kekuatan diri kita sendiri, karena kita pasti mampu melakukannya. Yang kedua adalah segala sesuatu itu atas izin Allah. Nah, kita tidak pernah tahu mengapa Allah mengizinkan, tetapi kita yang harus kita tahu karena izin Allah. Alasannya ya kita nggak tahu kenapa Allah izinkan, tetapi intinya itu karena izin Allah. Jadi saya selalu berkata kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada siapapun saudara yang mengalami penyakit penindasan dan penderitaan, sehelai rambut kita tak akan jatuh kalau Allah tidak mengizinkan. Ini sehelai rambut tuh. Ya, bukan hal yang lain, bukan hal yang besar, hal yang kecil, sangat kecil. Sehelai rambut, sehelai daun tidak akan jatuh kalau Allah tidak mengizinkan. Itu adalah hal yang kedua. Yang ketiga, Allah ingin menguji kita, ya, seberapa jauh sebenarnya kita mengandalkan Allah. Jadi bukan menguji, ya, diuji supaya rusak, diuji supaya putus asa, tidak. Seberapa jauh sebenarnya kita mengandalkan hidup kita kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan manusia, bukan orang tua, bukan anak, bukan istri, ya, bukan keluarga, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang kuat, bukan pemerintah, ya. Karena kita kan kalau ketika banyak masalah yang kita salahin tuh selalu orang lain, selalu keluarga kah, pemerintah, sampai ke pemerintah yang nggak tahu, sampai ke presiden yang nggak tahu masalah kita pun kita salah-salahin. Nah, ini kan lucu, ya. Ya, bahwa Allah menguji kita supaya apa? Supaya memang kita hanya berharap kepada Allah. Jadi ketika kita mulai berharap kepada Allah, maka setiap ujian itu akan lewat. Ya. Yang selanjutnya adalah supaya, ya, hal yang keempat, supaya kita memang benar-benar mencari Allah. Kita uji diri kita. Selama ini kita mencari siapa? Selama ini kita mengandalkan siapa? Selama ini pengharapan kita adanya di mana? Nah, ketika kita berubah mencari Allah, maka hal-hal berikutnya, ya, saya mengalami banyak masalah dalam hidup saya, tapi ketika saya mulai menemukan Allah, mencari Allah dan menemukannya, jadi setiap ada masalah sekarang mah enjoy saja. Ya, mungkin hal yang saya alami sekarang ini, ya, misalnya saya tidak punya uang, penjualan saya, ya, hanya untuk beli bensin aja masih kurang, gitu kan. Jadi saya sambil jualan tanaman, jadi sambil jadi tukang ojek, antar jemput anak sekolah, ya tidak apa-apa, gitu kan. Yang penting saya bisa hidup dan bersuka cita, gembira, gitu, tenang. Kenapa saya bisa tenang? Kenapa saya tidak putus asa? Ya, banyak hal, kewajiban-kewajiban yang saya harus bayar, yang itu jutaan, dan saya tidak mampu sampai hari ini. Ya, karena saya percaya Allah izinkan, ya tidak apa-apa. Tapi saya tahu kuncinya bahwa Allah izinkan, bahwa Allah menguji saya seberapa setia saya kepada Allah, sama seperti Allah setia kepada kita. Jadi karena saya sudah menemukan Allah, ya sudah, biar aja nanti juga beres dengan sendirinya, kan gitu. Ya. Terus yang selanjutnya adalah kita menemukan kebenaran. Jadi tujuan Allah semuanya itu supaya kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan jalan, kita mendapatkan hidup. Jadi kembali kepada tujuan hidup kita, bahwa semua diizinkan Allah supaya kita menemukan kebenaran.
Jadi dan ketika kita menemukan kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran itu. Jadi tidak takut akan apapun, tidak perlu kita khawatir kesusahan hari ini hanya untuk hari ini. Seperti yang ibu saya bilang, ketika dulu kami miskin dan susah, makan hanya untuk satu hari, makanlah apa yang ada. Besok mah gampang. Ibu saya selalu bilang gitu. Ya besok nggak tahu mau hidup atau mau mati. Ibu saya itu bilang besok gampang, nggak usah dipikirin besok. Ya, jadi sama seperti firman Allah berkata, kesusahan satu hari cukup hanya untuk satu hari. Jadi besok jangan dipikirin susahnya. Jadi yang membuat kita tambah susah karena kita mikirin besok gimana, gitu kan. Besok kalau penagih hutang datang gimana, ya kan? Besok kalau ternyata diusir dari kontrakan bagaimana? Nah itu yang membuat kita susah. Tetapi kita serahkan, ya Allah, saya perlu tinggal di dunia ini, saya perlu hidup layak. Ya serahkan gitu kan. Jangan sampai saya harus diusir dari kontrakan rumah. Jangan sampai ya penagih-penagih hutang ini datang. Gitu. Jangan sampai penagih-penagih hutang ini menteror saya. Nah itu sudah berdoa saja seperti itu gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Ya kita harus mengerti. Jadi saudara, mari sebentar setelah menyimak, coba kita pejamkan mata sejenak 5 menit saja dan kita narik napas. 3 kali narik napas, lalu kosongkan pikiran kita dan katakan, aku menyerahkan sesuatunya kepada Allah. Maka ketika kita membuka mata setelah 5 menit, rasakan perbedaannya. Rasakan bahwa ketika kita menyerahkan segala sesuatu, sama seperti kita menyerahkan HP rusak kepada tukang servis. Kita lega walaupun belum diapa-apain sama tukang servis, karena kita punya harapan untuk bahwa setelah keluar dari tukang servis HP kita dibetul ya, dan sudah diservis. Demikian juga dengan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mau merenung, terima kasih sudah mau merespon ya. Kiranya Allah menolong dan menopang kita, karena Dia setia kepada kita, karena Dia akan memberikan kita kelegaan. Jangan lupa kita tetap ngopi, jangan lupa tetap semangat walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih.